Nah ini udah ada alat apa aja nih Pak? Kayaknya banyak tang, obeng dan segala macam Ya, nih. Bisa ini kelihatan nggak nih dari kamera nih? ya Ya. yang diperlukan untuk melepas Mm-hmm. adalah ada palu, obeng kembang, ya, obeng minus. Ini tang untuk membuka, ya, tang untuk membuka kancing. Oke. Ya, ini ada tang kombinasi. Ya. Biasanya emang kalau blender itu masalahnya apa sih Pak yang sering dihadapi gitu, yang sering dialami? Giginya konektor habis. Yang pertama, yang kedua bocor, ya. Bocor, karetnya sudah mengeras. Yang ketiga armnya habis. Oke. Yang terakhir baru saklar dan kemudian motor. Motornya bermasalah. Iya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas banyak hal juga ya Pak Mus perihal elektronik mandiri, AC udah sering juga, kulkas, setrika dan segala macam. Nah, malam hari ini kita akan membongkar lagi tentang peralatan elektronik di blender. Silakan Pak Mus dijelaskan nih bagiannya apa aja dan kita mau ngapain nih. Ayo silakan Pak Mus. Ya, baik, terima kasih Mas Iko. Nah, sebelum saya mengawali penjelasan ini, sebenarnya tujuan kami di sini khususnya untuk kawan-kawan yang di Wandai Workshop atau kawan-kawan Master AC, banyak juga yang belum memahami perihal blender ini, ya, masih menganggapnya sepele, padahal potensinya luar biasa banyak, ya. Jadi tadi ada beberapa kawan anggota Wandai, mudah-mudahan untuk yang berikutnya banyak yang ikut, ya. Baik, ini sebuah unit blender dari merek dan tipe tertentu, ya. Jenis ini safety-nya lumayan banyak, ya. Bagian bawah adalah cover motornya, ya. Bagian atas ini mangkoknya, ya, atau tempat untuk menggiling makanannya, ya. Dan di sini ada saklar, ya, speed 1, 2, ada pasnya di sini, ini off-nya. Oke. Nah, jenis ini pada saat kita ingin membuka, ya, harus diputar, ya. Nah, putar, oke. Nah, pada saat diputar ini baru bisa diangkat, ya. Kalau tidak diputar tidak bisa ke bawah, oke. Nah, pada saat diputar ini mengunci, ya, saklar dikunci, nggak bisa ditekan. Tapi manakala kita posisikan dengan benar, baru kemudian bisa ditekan, ya. Oke. Ada safety-nya lumayan. Siap. Sebentar Mas, sebelum kita lanjut nih kayaknya ada masukan dari teman-teman, suaranya kurang jelas ya. Kita coba tes sound sedikit ya biar ilmunya sampai. Tes, halo, Pak Mus. tes. Ya. Ya, oke, sebentar ya. Biar suaranya lebih jelas. Tes, halo. Ya. Halo. Gimana? Cukup ya? Oke, kita lanjut lagi Pak Mus. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi jenis blender ini yang bagian di bawah adalah cover dari motor. Kemudian di sini ada saklar speed 1, 2, kemudian pas di sini off-nya. Jenis ini safety-nya lumayan bagus, ya. Mangkoknya ini mangkok terbuat dari gelas, ya. Ini ada bagian penutup atasnya. Nah, pada saat ingin mengambil mangkoknya harus diputar dulu, ya. Saat diputar, saklar tidak bisa dihidupkan, tidak bisa ditekan, ya. Begitu juga saat memasang, ya, harus putar ke kanan, baru kemudian saklar bisa on, ya. Oke, mari kita mengetahui bagian-bagian yang lebih detailnya lagi, ya. Mengawali dari mangkoknya dulu, ya. Nah, ini mangkok bisa dilepas, ya. Lepas, oke. Ya. Ya, lepas, kita taruh di bawah supaya aman dulu. Dari bagian bawah ini ada karetnya. Ya, karet itu supaya kedap, ya, airnya.
Oke, ya. Nah, ini pisau, ya, pisau penggilingnya, ya. Kemudian di balik ini kopel penghubung, ya, Kopel. gigi, ya, Oh. gigi penghubungnya. Nah, cara membuka ini juga ada tekniknya, ya, tidak sembarangan pakai tang ini nggak bisa, ya. Jadi ada tang khusus. Perhatikan di sini ada lubang, ya, ada lubang. Oke, sebentar Pak, biar kena di Ada kamera lubang biar atas jelas. bawah. Udah kena ya? Nah, ya, ada lubang ini, ya. Ini lubang mana sih? Ini nih, ya, ini bawahnya atas, oke. Nah, kemudian kita masukkan, ya. Perhatikan nih, coba mendekat. Ini kan ada kemiringannya, ya. Jadi kita putar ke arah kemiringan dari gigi, ya. Kemiringan dari gigi. Jadi putar searah jarum jam. Ya. Sambil dilihatin ke sini, Pak. Ya, ini ya. Nah, oke, bagian pisau kita tahan, ya. Bagian pisau kita tahan supaya tidak sakit, ya. Oke. Tetap safety ya, Pak Mus. Oke. Ya. Kita putar ke arah kemiringan, ya. Tuh, mudah, ya, mudah. Yang membuat kita sulit kalau alatnya tidak ada. Ada, ya. Kalau alatnya ada, mudah, ya. Oke. Ya, gampang ya. Itu bahannya apa, Pak? Yang kopel ini plastik ini ya? Karet. Oh, ya? Karet ya? Ya, karet ini kuat, ya. Ya, baik. Nah, tinggal dicabut, ya, lepas sendiri, ya. Ini pisaunya, ya. Oke. Nah, oke. Berikutnya ke bagian bawah, ya. Yang pertama dilakukan melepas, ya. Ini pun sama, perhatikan kemiringannya, ya. Kemiringannya, ya. Kita buka itu ke arah kemiringannya, ya. Berarti bukanya ke arah sini, ya. Diputar ke arah sini, ya. Ya, kita coba nih menggunakan dengan obeng min atau obeng plus. Oke, ya. Pukul aja. Ya. Ya, gampang ya. Ya. Tuh ya. Ulang lagi. Baik, ulang lagi. Kita masangnya kebalikannya, ya. Masangnya kebalikannya. Oke. Masang kebalikannya, ya. Ini kenceng nih. Ya, saat muter dia kenceng. Saat ini dipakai kenceng dengan sendirinya. Saat ngelepas ini ke arah kemiringan, ya, ke arah kemiringan. Oke, kita coba. Pelan-pelan Pak Mus, biar kameranya dekat dulu, biar jelas. Oke, silakan. Dekat. Oke. Oke. Cukup. Oke, sudah. Oke. Ya. Oke. Sini. Saya nggak ngeliat. Ya, ya gampang ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan membuka bautnya, ya, baut bawah, ya. Kita membuka. Oke. Jadi udah tua kayak saya, jadi lepas bautnya agak lumayan besar. Oke, pas ini bautnya ada 3. Ya, kita amanin dulu baut. Oke, supaya nggak pada hilang. Nah, perhatikan di sini ada, ya, ada motornya, ya. Di sini ada saklar. Ya, ada saklar. Oke. Ini motor ini ada arangnya kanan kiri, ya, ada arang kanan kiri. Di sini ada kumparan stator, ya, kumparan stator. Kumparan rotornya di tengah. Nanti kita buka, ya. Ayo kita lepas ininya dulu.
arang ya, arang. Lepas gampang tuh. Wah, kebetulan ini udah mana sih? Nah, udah putus ya, nggak apa-apa. Udah putus nggak apa-apa. Nah, tuh arangnya jatuh tuh. Ya. Jatuh. Udah blender tua jadi pada putus. Nah, ini sebelahnya masih utuh. Oke. Nah, kita melepas nih. Ya, melepas ini. Nih. Ya. Tuh, kita lepas ya ke belakang. No. Ya. Nah, tapi ini harus tekan tuh. Tuh. Mana? Nah. No. Ya. Oke. Ya. Ya, baik. Nah, lanjut dengan mencabut. Perhatikan nih. Ya. Cabut. Ada penahan karetnya ya. Ada penahan karetnya 3. Cabut aja, nggak keras kok. Oke. Ya. Ya, nggak keras tuh. Ya. Ya. Nah, ini Karetnya ya, Pak. iya, karet patah 1, nggak apa-apa. Ya. Nah, perhatikan nih. Ini ya ada kabel L dan N. Ya, kabel L dan N. Input power ini kabel N, ini kabel L. Nah, ini saklar nih. Nih saklar, oke. Ini switch ya, switch saklar. Cuma ini nggak dipakai ya. Ini nggak dipakai. Ya, rupanya pernah diperbaiki, nggak dipakai karena bermasalah. Ya. Nah, ini L pada speed 2, speed kencang. Ya, mengarah ke speed lambat ini ada diode di sini, biasanya 5K ya. Jadi yang membuat lebih hambat dari kencang ke pelan itu menggunakan diode. Oke, kita langsung bagaimana sih rotornya itu seperti apa? Ya, rotornya seperti apa? Kita buka aja. Ya, kita buka. Oke. Ya. Nah, perhatikan kawan, saat kita mau mengangkat ini, ya di sini ada kawat tembaga, ya yang rawan putus saat diangkat. Jadi mengangkat begini ya, sama keren besinya, ya statornya diangkat, ya tuh, ya kecabut, ya. Ini bagian stator, ini stator, kemudian ini bagian rotornya. Nah, ya, ini kumparan rotornya, ini konektornya namanya, ya. Ini asnya. Oke, kita pasang kembali biar waktunya cukup ya. Kita langsung pasang kembali aja. Oke. Oke, ini dulu supaya lebih mudah. Oke, ya, pasang. Ya, kemudian pasang lagi ya sesuai dengan posisi awalnya ya. Jadi kita saat membuka itu ingat-ingat ya posisi awalnya seperti apa, jangan sampai kita kita bongkar tidak bisa masang. Bisa bongkar nggak bisa masang ya, Pak. Bila perlu di foto dulu. Betul, ya, betul. Bila perlu posisinya di foto dulu ya supaya kita bisa masang ya. Nih, saat sudah terpasang ya. Ukuran dioda tadi 5K ya, Pak ya? 5K. Saat sudah terpasang begini ya. Oke. Ini biasanya as macet ya. Biasanya as macet tuh menahan ya. Maka digetok aja, getok ini. Nah, ini. Tuh langsung munter tuh ya. Ya, jadi ini ada trik khusus ya, saya ulangi.
saat dipasang, termasuk kipas angin pun, saat bau dipasang ini menahan. Tinggal getok aja. Ini ya. Ini akan lancar ya. Oke. Nah, oke lanjut kita pasang arangnya tadi. Ya, arang ini, kalaupun sudah putus, kabelnya nggak masalah karena pernya juga adalah konduktor ya, pengantar listrik ya. Ini putus jadi agak susah masangnya ya, tapi bisa ya, bisa terpasang. Ya, arang satunya lagi. Oke, ya, terpasang. Kita pasang kembali ke rumahnya sesuai dengan posisi awal ya Pak. Awal, ya. Lagi-lagi perlu diingat saat bongkar posisinya seperti apa, ya. Jadi kalau takut lupa, di foto dulu, ya, sebelum dibongkar. Jadi kita jangan mempersulit diri, ya. Bagi yang tidak terbiasa masih awal-awal ya Pak. Awal-awal itu main kamera aja, ya, termasuk posisi kabel-kabelnya, ya, serba main kamera aja sebagai pengingat. Nih, saat masang pun gampang, sudah ada rumahnya, ya, sudah ada rumahnya. Udah dulu, saya kurang kelihatan, soalnya saya dari belakang. Oke, nah, ini tuh deh, bisa tekan deh, tuh, ya. Ya, gampang. Saat buka nih. Buka nih. Dipencet ya, Pak. Ya. Jadi manakala kita kesulitan sendiri karena memang belum mencoba. Saat mencoba mah ya, gampang ya. Gampang. Saya dari belakang nggak lihat depannya aja. Bisa, ya. Oke, kita lanjut pasang kembali. Ya, kita rapikan. Jadi terkadang kita udah ngeri duluan, iya, ya. Nggak mau nyoba dulu ya, Pak. Nggak berani mencoba. Ya, sebenarnya kunci dari teknisi itu berani mencoba. Betul. Ya. Apalagi kita kan di Master AC kan banyak temannya, ya. Jadi kita coba dulu, kemudian manakala ada hambatan, ya, baru bertanya, ya, kita kan grup banyak, ya, ada di One Day Workshop, ada Master AC Jawa Barat, Master AC Depok, Bogor, ya, Banten, ya, kita grup-grup banyak. Jadi dimanapun Anda tinggal, ya, insya Allah itu nanti ada Master AC di sana. Ya, jadi jangan takut mencoba. Betul, harus pede, ya, harus pede. Pak Mus, sambil nunggu pasang cover, kita buka pertanyaan seputar blender boleh ya, Pak? Ntar dulu, kita lanjutkan dulu ini cara pasangnya, sebentar. Kawan-kawan siapkan aja. Pertanyaan bisa di chat, nanti setelah selesai bisa kita bacakan. Nah, kita lanjutkan masangnya ini. Silakan yang mau bertanya, ya, masangnya kebalikannya dari kemiringannya. Kalau tadi saat buka satu arah, ya, nah masangnya kebalikannya. Nah, ini kita pasang, tuh ya. Oke. Ya. Oke. Nah, tonjolan inilah, ya, yang tadi untuk membuka atau mengunci saklar. Oke. Ya. Ya. Ya, saya kira nggak nyampe 10 menit ya. Siap. Ya, ya, mudah ya kawan. Silakan yang mau bertanya. Oke, udah ada pertanyaan yang masuk belum, Mas Dodo? Oke, pertanyaan dari Pak Edi Suyanto, apa solusinya saat blender dioperasikan suka keluar api dan bau hangus? Gini ya, gimana, kawan, ya. Kita ini menggunakan manajemen perbaikan yang praktis, ya. Perbaikan praktis, tidak bertele-tele, tidak banyak mikir. Alasannya apa? Blender ini, ya, spare part-nya murah.
ya, terutama yang model saat ini. Kalau jenis ini memang motornya susah dicari, tapi yang produk-produk sekarang itu motornya relatif murah ya, kisaran hanya 50-an. Jadi dalam hal pertanyaannya suka keluar api dan bau hangus, ya ganti motor. Ganti motor ya Pak? Ganti motor baru, ya ganti motor baru dengan harga kisaran 50.000. Ya. Jadi nggak usah berpikir digulung, nggak usah. Itu ketinggalan zaman ya, manajemen kuno. Karena udah ada yang udah jadi gitu ya Pak, beli mod ininya. Udah ada ya, sudah jadi motornya. Sudah ada di toko ya, di toko AC atau toko kulkas sudah ada. Tinggal ngomong aja, mesin untuk blender ya. Oke, itu ya Pak Edi Suyanto ya sudah menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Slamet ini tentang ukuran dioda tadi ya, Pak. Tadi sudah ya, 5 kilo ya, 5K. 5K. Oke. Ada lagi pertanyaan Mas Dodo? Saya sebutkan aja, ini juga dicernanya susah kalau ditulis. Terus saya punya pengalaman pribadi pernah beli couple tapi nggak pas dengan blender yang saya punya. Itu gimana solusinya Pak? Iya, jadi bawa contoh ya, bawa contoh. Iya, dicopot seperti tadi ya, putaran kanan apa atau putaran kiri. Ya, harus bawa contoh. Jadi saya sendiri ya yang jadi tukang servis itu dari tahun 83 ya. Itu si John aja belum lahir. Itu kalau beli tetap bawa contohnya ya. Biar gampang juga ya Pak. Ya, dratnya putarannya berbeda, ukurannya berbeda, arah putarannya juga berbeda. Oke. Fungsi arang apa dan gimana kalau tidak pakai arang? Dari siapa nih Mas Dodo pertanyaannya? Dari Indra Syahputra. Dari Indra Syahputra. Fungsi arang ya Pak? Dia seingat saya anggota Wandai. Ya. Wandai. Iya, Wandai Workshop. Alhamdulillah, itu kan ada yang ikut. Fungsi dari arang kan penghubung ya, penghubung arus ya, arus L atau arus N. Di mana sebagai penghubung atau konektor dari kumparan ke konektor rotornya itu ya, konektor rotornya ya, sebagai penghubung. Sebagai penghubung ya Pak? Iya. Kalau blender yang model digital, speednya melambat. Apakah karena diodanya? Apakah dari diodenya juga bisa? Ya, bisa ya dari diodenya. Kalau blender yang model digital speednya melambat, apakah karena dari diodenya? Ini Miftah. Iya. Oh, dia mau ngetes. Nggak usah dijawab. Dia udah ngerti jawabannya. Iya, nggak usah dijawab. Mana bocahnya? Ambilin John. Satu lagi Pak. Ya udah lagi. Satu lagi boleh. Ketika saklar blender dipencet suka keluar api tapi tidak hangus tetap hidup, itu kenapa ya Pak? Gini, ya itu kalau nggak salah kemarin sudah saya sampaikan adanya trouble blender ya. Jadi keluar api ya. Manakala putarannya kencang keluar api ya, itu gulungan nggak masalah ya. Yang bermasalah arangnya atau dudukan arangnya atau arangnya pecah ya. Tapi manakala keluar api terus berbet gitu ya, berbet dan putarannya pelan, itu gulungannya ya. Beli motor baru gini loh Mas Bro, kipas angin blender Magicom ya, dispenser, bukan dispenser yang murah ya, dispenser harganya 280 ke atas. Kipas angin pun kipas angin yang harganya 300-an. Blender pun yang harganya 300-an, bukan yang 100-an ya. Kita bermain hanya di dua harga. Ya. 70.000 atau 150. Ya, atau kalau di daerah 50.000 atau 120. Kalau standar UMK Jabodetabek ya kita bermain di angka 70 atau 80, jadi 70 atau 150, artinya servis atau ganti motor gitu loh ya kawan-kawan, dicamkan nih, servis atau ganti motor, jangan kebanyakan harga ya, jangan kebanyakan harga, artinya kita nggak usah mikir
Kalau cuma ganti areng itu servis, ya. Jadi kalau diakalin ganti areng, ya, nyambung kabel tok, ya, bukan nyambung kabel tok kemudian minta 10.000, itu mah harga mama, bukan harga kita, ya. Kita profesional, ya, hanya 2 harga, 70 atau 150, servis atau ganti motor, gitu ya, kawan ya. Ganti saklar itu masuknya servis, ya, harganya 70 atau 80, gitu, ya. Ganti kopel itu masuknya servis, ya, 70 atau 80. Ya, jangan kebanyakan harga, Pak. Ya, jangan kebanyakan harga. Kita profesional aja. Manakala kawan-kawan, ya, manakala kawan-kawan pengen mengembangkan, kita bermain di level 1 nih, ya. Bermain di level 1 kan kita main di yang kecil-kecil seperti ini, kipas, blender, mixer, magicom, ya, dispenser portable, setrika mah nggak ada duitnya, itu mah suruh beli baru aja, ya. Kita bisa bermitra dengan toko-toko listrik, Mas Bro, ya. Maka toko listrik diajarinya gampang, udah nerima kerjaan servis kipas angin, ya, misalnya begini. Kasih tahu aja cara meriksanya. Udah, jika dicolokin diem aja, berarti ganti motor. Udah, kalau bau angus, ganti motor. Udah, kalau dicolokin dengteng keras, ya berarti itu servis. Udah, kalau muternya pelan, itu servis, gitu loh. Cuma ada 2 harga. Servis dan ganti motor baru 70 atau 150.000. Kipas angin pun harganya sama, ya. Misalnya dari kalian kawan-kawan, misalnya umpamanya si Uda itu yang punya toko listrik melepas dengan harga 70.000, berarti jatuh ke Anda itu 50.000. Uda terima bersih aja. Manakala ada komplain, suruh ngebelnya jangan ke Uda, tapi ke teknisi. Kalian, ke teknisi. Uda jangan dibikin repot, ya. Uda terima barang, menyerahkan barang, bayar. Mana kala ada trouble, jangan suruh merapel ke Uda. Nanti Uda itu males ngurusinnya, ya. Jangan dibikin pusing si Uda itu, oke? Ya, kawan-kawan. Jadi Anda bermain di satu kecamatan, bermitralah dengan beberapa toko listrik di kecamatan tersebut. Coba deh itu dicoba. Saya udah mempraktekkan sendiri dari tahun 90-an, ya. Dari tahun 90-an, dan itu berjalan, ya, berjalan baik. Jadi kita kalau berbisnis itu jangan tanggung-tanggung, jangan kelas emak-emak, ya. Kita berbisnis wawasannya jauh bahwa kita akan membantu orang banyak.